Perkenalkan dulu Mas. Jelas suaranya ya, Mbak? Jelas. Oh ya. Halo semuanya, salam kenal. Mbak Agnes, Mbak Asa, Mbak Melia, terutama Mas Lili. Maaf ya Mas. Halo, nama saya seperti kemarin di-share Jatmiko Widi Wicaksono, tapi kayaknya terlalu tua Jatmikonya, jadi panggil Widi aja. Saya dari asal Magelang dan sekarang tinggal di Magelang. Terus kegiatan sehari-hari ya bikin apa saja yang bisa dibikin. Jualan ayam goreng di rumah. Terus mungkin santai aja ya Mbak ya. Iya, santai aja Mas. Di antara kayak nggak ada suara lainnya, cuma Mbak Agnes kayaknya Iya, yang lainnya di terlalu mute. sepi dalam keramaian. Menyimak. Barusan di play lagunya rame gitu ya, terus habis itu Mas Widi yang ngomong sendiri. Sepi dalam keramaian. Di antara tiga yang nanti ngomong di sini, saya, Mbak Melia, sama Kak Asa, Kak aja lah tentang lagu anak ya. Dari tiga-tiganya mungkin saya yang dulu berangkatnya tidak dari kegelisahan terhadap lagu anak, tapi kegelisahan terhadap pekerjaan saya sendiri. Boleh Mas, jujur aja. Jujur aja ya. Jadi saya sebenarnya nggak begitu peduli sama lagu anak itu. awalnya ya. Dia akhir 2016 itu memang saya sangat-sangat pengangguran. Akhirnya ya apa yang bisa saya lakukan. Terus ternyata terjerumus ke dalam keasikan ini. Itu makanya semuanya serba enggak sengaja Mbak, teman-teman semua. Jadi awalnya cuma iseng, terus lagu kita pakai lagu-lagu umum ya, yang sudah ada, lagu-lagu anak-anak. Terus kemudian musik saya bikin sendiri, walaupun saya bukan musisi, bisa-bisanya lah. Terus adik saya itu tukang jahit, dua-duanya cewek semua. Terus kebetulan suaranya lumayan bagus daripada kakak tertuanya. Saya kakak tertua. Jadi baru jahit gitu saya todong mikrofon, ayo nyanyi gitu. Tapi sayang sudah tidak ada video itu, sudah kita hapus beberapa waktu lalu. Cuma bersih-bersih aja sih, nggak ada masalah copyright dan sebagainya, cuma pengen bersih-bersih aja. Tapi aslinya masih ada. Jadi itu adik saya baru jahit, saya todong mikrofon. Itu awalnya seperti itu. Terus animasi saya otodidak, jadi nggak pernah sekolah animasi. Tapi dulu pernah tahun-tahun 2007-2008 belajar otodidak juga karena nganggur itu tadi. Terus kemudian setelah beberapa tahun ternyata ada asiknya juga, akhirnya ada gunanya juga. Ya.
kita bikin animasi. Yaitu itu awal 2017 ya, Januari 2017. Lintang Media sebenarnya channel kedua kami, maksudnya channel anak-anak, bukan channel anak sih. Channel anak itu awal kami bikin malah saya bikin kreatifun tulisannya. Tapi ya nggak tahu lah, pokoknya namanya seperti itu. Masih hidup juga sekarang. Sok-sok ke Inggris gitulah. Pengen menggabungkan kreatif sama fun. Kreatifan ya. Itu awalnya itu, tapi setelah seminggu 2 minggu kita bikin lagi Lintang Media itu awalnya bukan untuk lagu anak, tapi untuk asik-asikan aja. Saya kan seneng motret-motret makro, terus hidroponik gitu, aquaponik gitu. Jadi saya itu orangnya random sekali. Terus kemudian dalam perkembangannya malah jadi Lintang Media yang lebih dulu eksis di lagu anak. Terus kemudian untuk ide ya dari teman-teman, lagu-lagu yang sudah ada. Kemudian untuk lagu anak ya, kalau tentang lagu anak gimana ke depan, saya kira saya pribadi nggak terlalu, saya optimis, nggak terlalu pesimis lah untuk tidak menyebut optimis, tapi nggak terlalu pesimis bahwa lagu anak itu akan punah, karena ternyata pendahulu kita Pak Kasur dan lain-lain itu sudah menitipkan pusaka kepada kita. Mungkin teman-teman bisa lihat di profil Lintang Media itu lagu Bintang Kecil, Cicak, terus Balonku itu tembus sampai ratusan juta dalam 5 tahun ini, 4 tahun 5 tahun ini. Mungkin 3 yang bawah itu Mas Lili, bawahnya itu kan ada 3 besar nih. Nah itu bawahnya lagi ya bawahnya lagi kayaknya ada. Nah itu kan Cicak itu sudah nyaris 400 juta view. Terus yang kedua Naik Delman Burung Kutilang sudah, yang kita putar tadi itu sudah 222 juta. Kemudian Topi Saya Bundar medley itu dua mata saya dilihat, kebetulan ada 93 juta view. Nah, dengan view yang semacam itu disandingkan dengan konten-konten non anak, non lagu anak maksud saya, itu saya sangat optimis bahwa itu tidak akan punah ke depan. Tapi pesimisnya anak-anak tidak mengenal lagu anak yang baru. Nah, itu saya herannya itu, kenapa Pak Kasur, Ibu Sud dan teman-teman para pahlawan kita itu, kalau saya menyebut pahlawan ya, itu kok bisa menelurkan karya yang abadi. Bahkan untuk di bawah mungkin ada grafik untuk viewer terbanyak itu 25 sampai 25 tahun ya. Jadi audiens terbanyak itu 25 tahun. Jadi itu Bapak dan Ibu muda. Bapak dan Ibu muda yang sebagian besar 25-30 tahun itu mungkin, kalau 25 tahun ya mungkin kelahiran 90-an ya. Nah, itu sudah ada abang tukang bakso dan lain-lain, tapi mereka masih memilih untuk mengajarkan kepada anak-anaknya menonton Bintang Kecil, Topi Saya Bundar dan lain-lain yang notabene itu lagu tahun 70-an, 80-an. Hebatnya seperti itu.
Itu hebatnya. Saya sendiri ya walaupun backgroundnya seperti tadi random, tapi juga sudah menciptakan yang di Lintang Media, yang kita tayangkan di Lintang Media ada 2 lagu ciptaan saya, itu Kodok sama Perahu dari Paman. Nah, mungkin teman-teman yang 80-90-an Paman itu sekarang jarang disebut itu Paman. Paman Dolit dulu ada ya, Paman Dolit ya. Mas Lili mesti ngerti ya. Paman Dolit. Nah, itu saya bikin Perahu dari Paman sama Kodok. Tapi dibanding dengan lagu-lagu dulu, kalah jauh, sangat kalah jauh. Nah, itu herannya saya. Mereka itu kalau saya sebut pahlawan-pahlawan apa lagu ada pahlawan. Ada yang sudah gelar pahlawan juga mungkin ya. Jadi mereka meninggalkan pusaka kepada kita. Nah, untuk ya jelas saya juga penikmat hasil dari peninggalan itu, pusaka itu. Saya menemukan harta karun itu, saya poles sedikit, jadilah saya bisa makan setiap hari. Tapi itu masalah itu. Jadi intinya saya enggak pesimis, optimis saya. Insya Allah lagu anak akan tetap hidup sampai ke depan. Cuma PR kita bagaimana mengembalikan, bagaimana kita bisa membuat pusaka-pusaka untuk cucu-cucu kita, anak cucu kita ke depan. Anak sih mung sesuk, nah, cucu canggah wareng itu ya. Sekarang itu saya mungkin canggahnya Ibu Sud, canggahnya Pak Raden, mungkin itu. Tapi kenapa kita masih kenal itu? Jadi PR kita mungkin itu, bikin karya yang ya hebat semacam itu. Padahal setahu saya itu cuma disiarkan di radio-radio dulu ya. Waktunya piye? Iya. Suwe banget ya. Oh, kira-kira sudah perkenalannya sudah, boleh Mas? Ada yang masih mau ditambah lagi? Oh, ini mau kenalan tuh? Wah, enggak bilang. Gak apa-apa, kenalan. Jadi kita ini menarik loh kalau saya mendengarkan Mas Widi, menarik karena ini menjadi diskusi yang refleksi yang cukup panjang. Iya ya, kenapa yang populer yang lagu-lagu angkatannya Bu Sud dan Pak dan Ya. Pak Asur gitu kan. Bagaimana dengan lagu-lagu baru? Nah, setelah ini juga nanti akan ada Kak Asa kan sebagai Mas Widi juga bikin lagu. Kak Asa juga berkreasi dengan lagu dengan membuat sendiri, itu nanti bisa juga disampaikan seperti itu. Ada yang masih mau ditambah, Mas Widi? Sudah terlalu banyak. Nanti lagi aja. Iya, Kasihan yang lain. Oke, jadi teman-teman nanti sesi tanya jawabnya itu di akhir ya. Kita akan mendengarkan paparan dulu dari teman-teman narasumbernya. Yang pertama, terima kasih Mas Widi atas sharingnya. Kita keep dulu ya. Tadi sudah mulai seru nih hal-hal menggelitik yang sudah disampaikan Mas Widi. Tapi kita akan move ke narasumber berikutnya yang nggak kalah keren. Di sini ada Mbak Asa dari Jogja. Tapi sebelumnya kita mau mainkan dulu, kita mau nonton sama-sama karya Mbak Asa dengan tam-tam tada. Mas Lili bisa bantu share? Videonya atau lagunya? Lagu atau profilnya? Cuma satu, tam-tam tada cuma satu video itu. Oke, siap. Jadi sudah dijadikan satu kok. Siap, Kakak. Siapa sih Mbak Asa? Vokalis dan pencipta lagu dari Tam Tam Tada. Mulainya tahun 2017 ya di sini. Yuk. Mama tunggu, papa nanti dulu, biar ku mamam sendiri makananku. Mama tunggu, papa nanti dulu, biar ku
bereskan sendiri mainanku. Mama tunggu, papa nanti dulu, biar ku pakai sendiri bajuku. Mama tunggu, papa nanti dulu, ku lakukan sendiri pasti lebih seru. La 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 la, sambil bernyanyi lagu gembira. Du 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 du, ku lakukan sendiri pasti lebih seru. Nah, itu tadi cuplikan yang pertama. Cuci tanganmu dengan sabun, gosok-gosok sampai bersih di sela jari dan kukumu. Banyak kotoran dan kuman-kuman, bilas tanganmu dengan air, gosok-gosok sampai bersih. Kalau sudah cepat keritan, barulah kita boleh makan. La 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 la, tanganku bersih tak lagi takut kuman. La 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 la, tanganku bersih tak takut ketularan. Yeay. Oke, Nah, siap. setelah ini kita mau persilahkan Mbak Asa ya untuk memperkenalkan dan untuk memperkenalkan diri dan karya-karyanya. Silakan. Halo, Halo. iya, nama saya Asa. Aku aslinya bukan Jogja, tapi sekarang Oh. udah. Aku Terjogjakan. Sumatera. Aslinya Sumatera, satu kota sama Ate Mahmud. Tapi kemudian saya pindah ke Jogja udah sekitar hampir 20 tahun yang lalu. Terus jadi adik kelasnya Mas Lili. Tetanggaan Mas jurusannya. Lili lagi ya, pokoknya nama Mas Lili ya. Tapi juga ya, Mas Lili juga kenal. Iya, jadi kalau lagu anak sih aku awalnya bukan di lagu anak-anak, aku band-bandan, terus kemudian tapi emang apa ya, udah dari zaman band-bandan udah seneng sama lagu anak sebenarnya. Terus apa tahun 2000 mungkin 2012-an ya, aku pernah jadi penulis lagu buat teater anak gitu, semacam operet gitu yang bikin teater garasi. Mungkin Mas Lili juga tahu itu. Teater lawas. Saya tahu, berarti saya orang lawas ya. Terus ya itu 2012, 2013 aku udah mulai nulis-nulis gitu. Tapi emang belum berani rilis. Jadi zaman itu masih bounty hunter. Jadi aku sering ikut lomba. Ya pernah lah dapet gitu, pernah. Terus tapi kan lumayan nih lagunya dikumpulin. Aku punya lagu yang aku bikin tapi aku keep gitu. Di sini ada Buahya, itu Buahya, salam. Halo Buahya. Buahya, salam pernah sama aku juga, pakai lagu aku juga. Itu 2000 berapa ya? 2016 apa ya? Atau 2017 aku lupa. Yang jelas kemudian tahun 2017 aku beraniin, aku mau bikin inisiatif musik anak gitu. Terus kemudian aku mau rilis single ceritanya. Nah, dari situlah aku mulai Tam-Tam Tada. Jadi waktu itu rilis single kerja sama Nyari Bocah nih zaman itu. Zaman itu yang nyanyi. Pada saat itu di awal yang nyanyi bocah. Jadi anak-anak yang nyanyi,
Dan karena aku waktu itu wah ini random banget, iseng aja nyobain SD tumbuh diajak kerjasama ternyata mau. Sebenarnya kerjasamanya nggak kerjasama banget ya, aku datang gitu terus nonton latihan paduan suara gitu, aku suka deh yang ini suaranya gitu. Terus ya udah Ya, Kak. ditawarin terus waktu itu mereka asik-asik aja, anak-anaknya mau aja, dan aku waktu itu emang nyari anak-anak yang masih raw, dalam tanda kutip mereka belum polesan kursus vokal. Dan oke, waktu itu akhirnya rilis judulnya Satu Bahasa gitu. Nah sebenarnya habis itu sempat vakum, tahun-tahun pada lama vakum, sampai tahun berapa ya, 2019 aku mau bikin Tam-Tam Tada, tapi waktu itu kebenaran selain Tam-Tam Tada aku juga ada project lainnya yang tabrak-tabrakan dan akhirnya semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang gagal. Terus akhirnya itu 2019 akhirnya dipending Tam-Tam Tadanya. Kebenaran waktu itu aku sempat ngobrol sama salah satu temennya Mas Widi, namanya Mas Cucul. Aku sempat ketemu sama Mas Cucul. Itu tahun 2019. Kemudian akhirnya pas pandemi nih, keluar rumah susah. Terus lah pokoknya garing lah. Ya udah deh, diseriusin aja deh. Terus akhirnya aku putuskan untuk yowis tak lakoni wae. Jadi kemudian aku start over. Waktu itu udah punya channel YouTube, tapi kemudian ibaratnya itu di-refresh ya, dihidupkan kembali channel YouTube-nya. Kemudian aku waktu 2020 itu benar-benar bisa 1 bulan 1 lagu. Itu lumayan kenceng tuh zaman itu. Ya gitu, akhirnya jalan seperti itu. Pandemi bikin produktif ya ternyata ya. Kebenaran juga stok lagunya ada banyak sih. Oh ya udah ada, cuman tinggal ini produksinya. Iya, yang PR sih kayak video, karena aku nggak bisa animasi, jadi itu aku baru belajar. Kayak yang cuci tangan tadi itu salah satu video pertama yang aku bikin. Baru belajar After Effects. Terus gambarnya juga gambar sendiri, Kalau makanya dari banget gitu. tapi keren. Kalau itu kan videonya macem-macem ya. Ini masih tentang proses produksi ya. Videonya itu kan ada yang macem-macem, ada yang crafting, ada yang animasi. Itu prosesnya gimana, Kak? Ini langsung masuk ya proses produksi? Enggak, ini kan masih ada di bahasan. Oh iya, oke. Ya, jadi kalau proses produksi apa ya? Mungkin dari lagu dulu ya. Kalau dari lagu sih aku terus terang kenapa aku bikin lagu anak. Pertama karena aku suka. Kedua karena seperti yang dikatakan Mas Widi tadi, lagu anak sekarang kan udah jarang ya. Terus aku mikirnya cuma kayak kenapa enggak kita, kalau orang lain nggak bikin ya udah gue yang bikin gitu. Segampang itu sih. Terus pertama itu, dan kemudian ya itu meresahkan sih menurutku, karena anak-anak di sekitarku itu rata-rata taunya juga lagu kayak misalnya Mother Finger, jadi lagu anak-anak berbahasa Inggris. Lagu berbahasa Indonesia itu kayak second option buat pilihan kedua buat orang tua, karena orang tua sekarang pengennya anaknya bisa bahasa Inggris dari sedini mungkin. Itu yang pertama. Kemudian dari situ aku kemudian berpikir ini sebenarnya tuh oke sih, maksudnya itu nggak salah. Emang kita kalau bisa tuh menguasai bahasa Inggris. Tapi kemudian masa sih nggak ada lagu anak Indonesia yang baru gitu. Sementara lagu klasik itu emang seperti yang tadi dikatakan Mas. Ya, iki lho sing duwe anu ya. Lagu klasik itu emang bagus-bagus, lagu-lagu klasik zamannya
Busut, Pak Kasur, Hati Mahmud, itu lagu-lagu favoritku dan apa ya, itu lagu-lagu yang menemani masa kecilku karena kebetulan mamaku guru kan di SPG itu dapat kan bahannya. Jadi aku juga bahkan dapat lagu-lagunya Ate Mahmud. Lagu Ate Mahmud itu kan masuk ini ya, masuk kurikulum ya. Lagu Ate Mahmud yang bahkan nggak banyak orang lain tahu, kayak misalnya Di Hutan Ada Goa gitu kan jarang banget yang tahu. Nah, jadi emang lagu-lagu ini ya sekeren, emang long lasting ya, evergreen mungkin ya. Dan itu masih diperdengarkan sampai sekarang. Cuma ada satu hal yang aku lihat kurangnya adalah karena dia lagu lama, dibuat puluhan tahun yang lalu, itu mungkin tahun 50, 60, 70, lagu-lagu tersebut ada kalanya dia nggak relevan sama zaman gitu. Terus ya kayak lagu Tukang Bakso aja, padahal lagu tahun 90-an ya. Ya ini bukan termasuk klasik sih, kalau bukan evergreen sih kalau Tukang Bakso. Tapi kan di lagu Tukang Bakso aja kita menemukan hal yang nggak relevan, kayak satu mangkok saja 200 perak. Ini aja nggak dapet zaman sekarang. Jadi hal-hal kayak gitu. Kemudian ya itu jadi inspirasi karena pertama lagu anak zaman sekarang langka, terus aku juga suka. Kemudian juga ada kalanya orang tua juga memilih lagu yang susah untuk diajarkan ke anak. Ini terutama kalau ini spesifik, tapi spesifik di orang tua yang mengarahkan anaknya untuk belajar musik gitu. Yang aku temuin kayak gitu. Karena aku dulu juga pernah les vokal dan aku mengalami sendiri gitu. Terus apa lagi ya? Terus juga relevansi itu tadi, membuat lagu baru yang relevan dengan zaman. Dan satu lagi yang menginspirasi itu adalah tentang parenting. Jadi kayak misalnya kayak lagu tadi tuh yang kayak yang mama tunggu. Nah, itu kan tentang parenting untuk mengajarkan anak mandiri gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang kemudian aku ambil juga kayak cuci tangan gitu, hal-hal kayak gitu yang aku rasa penting. Ini lagu cuci tangan lebih lama ya, sebelum pandemi, itu lagu tahun 2015. Oh iya? Kirain lagu pandemi loh. Nah, kebenaran aja ternyata masih relevan kan. Jadi aku berusaha mencari materi yang relevan sampai lama gitu. Jadi biarpun mungkin nanti udah ke depan 10 tahun dari sekarang itu masih bisa relevan untuk dinyanyikan dan diajarkan ke anak kayak gitu. Dan parenting itu juga sangat menginspirasi ya. Jadi materi-materi parenting itu semua jadi inspirasi. Nah, terus untuk pembuatan sendiri untuk Tam-Tam Tada, setelah yang pertama aku coba pakai anak-anak, terus yang kedua aku rada ini sih memutuskan untuk ya udah deh aku kerjain sendiri aja, karena ternyata emang mengambil vokalis anak itu bukan hal yang gampang dilakukan begitu. Jadi itu semua yang nyanyi aku yang di YouTube. Akhirnya semua yang nyanyi aku karena PR banget. Karena jujur aja PR banget. Ini ya lumayan bunglon gitu ya Kak, bisa jadi. Begitulah. Oh. Jadi itu yang nyanyi siapa ya? Oh, dinyanyiin sendiri. Iya, makanya nggak aku cantumin kan namanya. Ada yang aku cantumin tapi pakai nama ngarang-ngarang lah, aku bikin karakter. Ini karakternya namanya si ini. Ya udah ini nyanyi dia nih. Jadi aku ada bikin beberapa karakter tapi emang nggak semuanya kepake buat Tam-Tam Tada. Belum sih, karena untuk mengerjakan videonya sendiri kalau pakai animasi itu PR banget. Karena prosesnya mungkin buat aku ya lebih panjang itu daripada bikin lagu. Susah daripada bikin lagu. Kalau di aku, mungkin kalau di animator lebih gampang ya. Gitu. Terus kemudian ya itu aku akhirnya karena ngambil anak kan kerjanya emang double. Pertama aku harus nego sama orang tua, nego sama anak, kemudian juga harus latihan gitu.
dan itu nggak bisa sebentar. Kayak bahasa aja itu bisa sampai itu sebulan kalau nggak salah latihannya. Sebulan, dan itu pun cuma 2 kali apa sekali seminggu, aku lupa, sekitar itu gitu. Terus belum proses rekaman, karena semua orang walaupun bisa nyanyi gitu, ketika di rekaman itu pasti beda, harus ngerti logikanya gitu. Terus ya udah akhirnya dikerjain semua sendiri. Aku sih biasanya dari dia biasa nulis sambil nyanyi-nyanyi gitu. Abis itu baru aku cari nada basicnya. Terus untuk untuk aransemen aku dibantu ada teman namanya Nadia. Terus sama suamiku juga bantuin, terutama untuk mixing mastering ya, karena aku nggak terlalu mumpuni gitu, dibantuin di situ. Itu sih kalau lalu kemudian apa lagi ya? Paling suka satu lagi yang paling suka publikasi sih. Biar bisa teman-teman bisa nanya. Menarik loh, tadi Mas Widi cerita buat bikin videonya juga mengkaryakan teman-teman terdekat, terus bahasa juga kan, mengkaryakan teman-teman yang ada di sekitar, dan ternyata bisa loh bikin karya yang oke gitu, yang bisa dinikmati bersama. Terima kasih sharingnya Mbak Asa. Ya, nanti pasti akan ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman di sesi terakhir ya. Kita masih ada satu narasumber lagi dari Bintang Kecil, dari Kamelia sudah siap. Sebelum kita manggil Kamelia, kita mau ini deh kasih lihat seperti apa sih Bintang Kecil dan seperti apa. Mas Lili bisa bantu tolong share screen-nya. Nah, jadi Bintang Kecil itu ada aplikasi ya, sesuai dengan zaman gitu. Jadi kalau dulu lagu-lagu anak itu bisa kita nikmati di TV, radio. Kalau zaman sekarang ya yang seperti tadi Kak Widi dan juga Kak Asa bilang itu share-nya di YouTube, ada di akun-akun sosial media gitu kan. Terus yang sekarang ini ada Kamelia dari Bintang Kecil membuat aplikasi. Isinya apa sih? Beberapa hasil karya yang bisa kita itu tadi ya. Jadi bentuknya aplikasi, terus di dalamnya itu ada banyak sekali lagu anak-anak di situ, mau lagu lama dan juga lagu baru. Nah, di sini kita sudah bareng dengan Kak Melia, sudah siap buat sharing, Kak? Silahkan. Sudah, selamat malam semuanya. Jadi untuk pembukanya aku mau share screen untuk lagu yang ada di Bintang Kecil, lagu jagoannya gitu lah ya.
aku lucu menatap jam dinding. Selamat pagi, ibu guruku, ini hari baru. Selalu ku tunggu, walau virtual ku menunggu. Rindu bertemu teman-temanku. Yeah. Disko pagi ini di rumahku ada sekolah, karena hari ini bermain belajar di sekolah online. Come on, Disko pagi ini di rumahku ada sekolah, karena hari ini bermain belajar di sekolah online. Disko hari ini di rumahku ada sekolah, karena hari ini bermain belajar di sekolah online. Ku awali hari ini dengan senyum, dengan senyum, dengan senyum. Lipat selimut, rapikan tempat tidurku. Mandi pagi, lalu sarapan. Selalu riang karena nanti jumpa teman-teman. Aku siap sekolah online. Disko hari ini di rumahku ada sekolah, karena hari ini belajar bermain di sekolah online. Let's go, come on. Online, online, disco. Yeah. Nah, jadi begitu kira-kira lagu-lagu yang ada di Bintang Kecil. Karena kan jadi awalnya itu berawal dari tahun 2018 saat saya dan teman-teman pencipta lagu itu diundang ke Istana Merdeka oleh Pak Jokowi untuk merayakan Hari Anak. Nah, di situ beliau mengungkapkan gitu keprihatinannya tentang kelangkaan lagu-lagu anak. Kok lagu anak zaman sekarang itu nggak ada gitu, sementara anak-anak itu nanti itu akan jadi pemimpin kita, pemimpin bangsa ini, dan mereka itu sama sekali nggak kenal lagu-lagu anak, seni Indonesia, budaya Indonesia, gimana membangun Indonesia. Nah, dari situ kebetulan saya kan memang di bidang itu, di bidang produser, pencipta lagu juga. Jadi kita juga ngelihat bahwa teman-teman kita sesama pencipta lagu itu juga mengalami kesulitannya kalau mempublikasikan lagu anak terutama karena mahal untuk mempublikasikan itu. Dan akhirnya itu yang membuat kelangkaan anak, jadi nggak nyambung gitu antara kebutuhan anak dan kebutuhan si pencipta lagu untuk lagunya. Dari situ saya berinisiatif untuk membuat aplikasi Bintang Kecil ini. Jadi anak-anak bisa mendengar lagu-lagu, terutama lagu anak-anak SD itu sekarang mereka lebih banyak nyanyiin lagu-lagu dewasa, lagu-lagu Blackpink. Kenapa? Karena mereka itu merasa bahwa lagu-lagu yang mereka pelajari di TK itu udah nggak keren. Jadi kita itu harus membuat atau ngumpulin satu koleksi lagu yang bisa menarik anak-anak itu dari lagu-lagu Katy Perry lah, lagu-lagu Blackpink lah, ke sebuah komunitas di mana mereka bisa mendengar lagu-lagu itu yang liriknya sesuai buat anak-anak, yang mengajarkan tentang berbudi luhur, tentang kebaikan, tentang nilai-nilai yang ditanamkan oleh pendiri bangsa ini. Seperti waktu saya kecil, itu kan kita masih dengar lagu Seputih Kapas lah, udah gitu kita menghormati orang tua, itu semua dari lagu
lagu itu sangat pengaruh. Jangankan anak kecil ya, kita aja orang gede kalau denger lagu mellow ikutan mellow. Kalau denger lagu yang bete ikutan bete. Kalau denger lagu yang penuh violence gitu ya ikutan jadi emosi gitu. Apalagi anak-anak yang otaknya masih kayak spons gitu, apa aja diterima, apa aja dipercaya. Sementara konsumsi lagu-lagu yang ada sekarang itu liriknya itu nggak sesuai buat anak-anak. Banyak yang mengandung kata-kata kasar atau lagu percintaan, belum waktunya gitu mereka ngedengerin. Jadi hal itu tuh sangat berpengaruh terhadap karakter mereka. Apalagi sewaktu saya mencoba membuat aplikasi ini, kita juga kan mengadakan riset tentang keadaan di pasar kayak gimana. Ternyata riset itu sudah dilakukan oleh beberapa universitas seperti UHAMKA, seperti Universitas Negeri Yogyakarta, dan lain-lain. Ada banyak universitas yang memberikan hasil riset itu bahwa anak-anak yang nggak mendapatkan konten, yang tumbuh dengan konten yang nggak sesuai dengan usia mereka, itu nanti mempunyai kecenderungan berperilaku agresif, koruptif, apatis, dan nggak adil terhadap sesama. Sementara halo, mereka itu nanti jadi pemimpin kita loh di masa depan. Nah gitu, jadi itu yang membuat saya awal mulanya sangat bersemangat lah ingin membangun Bintang Kecil ini. Jadi di Bintang Kecil ini udah ada 780 lagu. Jadi saya bekerja sama juga, kita bekerja sama dengan pencipta lagu di Indonesia, dan kita berhasil mengumpulkan lagu yang 155 itu lagu klasik seperti yang Bintang Kecil, Topik Saya Bunda, dan lain-lain. Sisanya itu lagu-lagu modern seperti yang tadi. Tujuannya otomatis untuk supaya anak-anak itu kembali ke dunia mereka dengan dalam komunitas dan lingkup atmosfer yang aman. Janganlah mereka ngedengerin lagu-lagu dewasa, kurang bagus juga, perlu untuk perkembangan gitu. Terus apa lagi ya? Coba ditanya dong Mbak Agnes, udah mentok nih. Keren sih, keren, karena jadi ini beneran siasat ya. Jadi dari keresahan itu dengan platform yang sekarang ada, dengan keterbatasan acara-acara televisi. Kalau dulu kan kita dibantu acara TV ya, penulis-penulis lagu, dan ada bintang-bintang anak kecil yang nyanyi gitu kan. Cuman sekarang memang tidak banyak platform di TV, dan Bintang Kecil punya cara nih, punya siasat untuk bikin, ya udah deh bikin sendiri aja, bikin aplikasinya seperti itu. Dan ternyata ini kalau buat saya, kami persiapan untuk acara ini nggak ada 1 minggu ya, jadi saya langsung cari riset-riset online gitu kan, ini apaan sih, dan banyak hal yang mengejutkan loh, ternyata lagu anak-anak itu tidak sedikit yang baru gitu loh. Kak Asa aja bikin lagu banyak gitu kan, terus Bintang Kecil koleksinya ratusan, itu saya kaget loh sebanyak ini, dan antusiasme masyarakat pun tidak sedikit. Kalau dilihat dari Lintang Media yang nonton segitu banyak banget. Ya, betul, tapi sayang, benar Mbak. Cuma sayangnya itu banyak juga orang tua yang masih belum sadar gitu bahwa kalau anak-anak itu tumbuh dengan lagu-lagu yang nggak sesuai dengan usia mereka itu efeknya nanti di masa depan begini loh gitu. Mereka jadi rata-rata biar anaknya diam kasih aja YouTube, biar anaknya diam biar kasih TikTok. Padahal perkembangan karakter mereka itu ya kurang bagus juga sih. Iya, iya. Kadang-kadang bisa menjadi jalan pintas biar diem gitu ya, gimana gitu. Itu tadi hal yang sangat menarik, karena sebenarnya Kak Asa juga share tadi di profilnya itu dituliskan, meskipun tadi cuma tampil sebentar, ada kesamaan nih Kak Melia dengan Kak Asa menyampaikan bahwa dalam lagu anak-anak itu kontennya juga penting loh yang harus dibuat, yang edukatif seperti apa, yang bertema universal seperti apa, karena itu berpengaruh buat perkembangan anak itu sendiri. Nah, untuk perkenalan itu dulu ya, kita akan buka sesi tanya jawab dari teman-teman, pasti sudah pengen tahu nih. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh raise hand, boleh ketik di kolom percakapan, di kolom chat untuk bertanya kepada siapa. Kita ada 3 teman-teman keren nih, ada Mas Widi, ada Mbak Asa, ada Kak Melia. Bisa pilih yang mana, mau tanya apa.
Mau nanya rame-rame juga boleh, kita rembukan. Tembak tiga-tiganya juga boleh. Oke. Ada yang raise hand ini, Mbak. Apa dari Mas Lili deh, Mas Lili kalau mau menanggapi atau memberi pertanyaan silahkan. Ini Mas Agus Beda raise hand, Mbak. Oh ya, halo Mas Agus Bida. Terus Mbak Deta, ada 2 yang raise hand. Silakan. Boleh deh dipersilahkan. Siapa dulu? Mas Agus Beda dulu kayaknya sudah dari Agus tadi. Beda, ya Mas Agus Beda. Silakan Mas. Udah capek. Mas Agus Beda. Silakan Mas. Halo. Belum ada respon ya? Oke, Mbak Deta ya kalau gitu ya. Dulu deh, lebih siap deh kayaknya. Oke. Silakan Mbak Deta. Kedengeran ya suara saya? Selamat malam, salam kenal teman-teman semua, Bapak Ibu, kakak-kakak. Perkenalkan saya Deta dari Bandung. Saya tuh memperhatikan keren-keren gitu ya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan dan men-share karya-karyanya gitu. Nah, mungkin saya nggak yakin sih ini pertanyaan yang kemudian dijawab, tapi mungkin untuk didiskusikan kali ya. Saya melihatnya gini, kebetulan saya juga berteman dengan teman-teman penyanyi musik anak gitu. Jadi saya beberapa kali memperhatikan kegiatan mereka gitu ya, mensosialisasikan lagu anak. Lagu anak itu sebenarnya kan banyak ya. Tadi seperti Bintang Kecil atau Mbak Sarah tadi juga sharing video-video gitu. Tapi menurut saya kalau dikaitkan dengan pendidikan, yang penting tuh menurut saya adalah sosialisasi dari lagu-lagu ini ke pelaku pendidikan, baik itu komunitas maupun saya guru-guru. Saya perhatikan juga kan banyak ya kayaknya di sekolah tuh yang mungkin guru-guru belum tahu bahwa ada lagu-lagu anak sebanyak ini yang mereka bisa pakai untuk konteks sekarang lagi belajar apa atau sekarang sedang bermain apa gitu. Saya lihat belum banyak, dan yang dilakukan bahkan misalnya adalah lagu yang sudah terkenal, misalnya apa Naik Delman gitu, lalu mereka ganti liriknya. Kalau menurut saya jadi nggak kurang gitu ya, karena saya yakin ketika membuat lagu Naik Delman, Pak Kasur itu antara musik dengan liriknya itu kan mereka udah jadi satu kesatuan, konteksnya tuh itu gitu. Jadi kalau ganti musiknya tapi liriknya diganti yang lain tuh kurang pas gitu. Jadi gimana ya supaya justru lagu-lagu anak ini tersosialisasi kepada pelaku pendidikan sehingga mereka bisa pakai gitu, atau paling tidak jadi referensi mereka untuk membuat lagu anak misalnya yang sederhana untuk sesuai dengan anak-anak yang mereka hadapi. Itu sih sebenarnya mungkin lebih ke diskusi kali ya kalau kayak gini. Gitu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya bisa juga kalau tadi kebayangnya kan anak-anak yang kecil ya, lebih kecil. Kalau anak-anak yang saya setuju sama bahwa anak-anak mungkin sebaiknya tidak mendengarkan lagu orang dewasa, tapi kalau misalnya anak-anaknya sudah mulai besar dan memang terpapar gitu ya dengan lagu-lagu yang orang dewasa yang menyanyikan, mungkin kalau jenjangnya sudah SMP atau SD besar gitu, ada beberapa lagu supaya terkait dengan apa yang mereka dengar kekinian, justru malah bisa bedah lagu dan liriknya gitu. Itu maksudnya apa sih? Misalnya kan ada tema-tema yang misalnya semangat atau apa, nah itu mungkin kalau anak udah SMP dan sebagainya, dalam proses pembelajarannya malah bisa dibedah lagu-lagu yang kekinian itu. Itu aja, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kak Deta. Wah, terima kasih Mbak. Kak Deta. Mesti iya itu iya. Menarik. Jadi kalau tentang pemilihan lagu apa yang harus diperdengarkan ke anak itu memang bukan anaknya yang milih sendiri kan akhirnya, tapi peran dari kita sebagai orang-orang yang lebih besar, entah itu kakaknya, orang tua, lingkungan sekitar yang bisa memberikan istilahnya memberikan kesempatan buat ini loh, ini keren loh, ini lebih bagus loh. Dan tadi bagus banget dari Kak Deta tentang gimana kalau memasukkan lagu-lagu itu ke
wilayah pendidikan, biar guru-guru juga tahu bahwa ada lagu-lagu baru yang juga bisa diulik nih di sekolah. Ada yang mau menanggapi nih dari Kak Asa atau Kamelia atau Mas Widi? Boleh saya dulu, tapi nanti panjang. Ya, Asa dulu. silakan. Ya memang benar sih, tapi kita mesti melihat kategorinya ya. Anak-anak zaman sekarang itu anak TK ke bawah, itu mereka memang masih dipilihkan oleh orang tua. Tapi anak SD enggak, mereka udah bisa milih sendiri. Dan mereka kadang-kadang lebih cenderung nggak mau dipilihin sama orang tua, karena merasa udah besar gitu. Jadi itulah gunanya kita mesti bikin lagu-lagu yang lebih up to date. Jadi anak-anak yang tadinya ngedengerin lagu-lagu Katy Perry, Blackpink itu bisa suka sama lagu-lagu yang kita sodorin. Nah terus kalau misalnya yang ke sekolah itu nggak gampang. Kami juga dari Bintang Kecil ya sering gitu berusaha untuk approach ke sekolah. Cuman ya karena pertama masih pandemi dan yang kedua itu birokrasi kalau di sekolah itu cukup rumit gitu ya. Jadi kalau kita nawarin guru, nanti guru nawarin nanya ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah harus merapatkan dulu. Nanti ada hasil rapat pun itu bisa berbulan-bulan baru ada hasilnya dan complicated lah gitu. Jadi pengen sih kita juga supaya lagu anak itu yang baru-baru dong dipelajarin sama anak-anak Indonesia. Cuman ya masih banyak kendala. Gitu. Iya, setuju banget. Dan kalau misalnya memang susah di arah pendidikan formal yang melalui jalur itu, sebenarnya bagus juga kalau guru-guru punya inisiatif memperkaya referensinya sendiri gitu ya. Dan harapannya dari pertemuan ini ada banyak guru-guru. Saya juga punya anak gitu kan. Jadi sudah ada Bintang Kecil nih. Jadi kita bisa bahas, bisa ke situ. Ada Lintang Media, kita bisa nonton di situ, dan juga ada Kak Asa dengan Tam-Tam Tada kayak gitu. Seperti itu Kak Asa. Bahkan kalau di Bintang Kecil itu kita sampai inisiatif bikin kelas online sendiri, Mbak. Kalau kita ngadain kelas online setiap hari untuk ngajarin lagu-lagu itu ke anak-anak. Kelas online-nya pun sangat murah, 50.000 per bulan untuk 50 kelas. Jadi satu kelasnya cuma 1.000 perak. Itu gunanya supaya untuk penetrasi kita memperkenalkan lagu, seni, dan budaya itu kepada anak-anak. Mbak, dari Mbak Asa, mungkin mau deh. Mbak Asa, ada yang mau disampaikan? Ya. Jadi lagu anak sendiri itu kalau aku mengkategorikan itu ada lagu buat toddler, buat sampai umur TK ya kalau kata Mamelia tadi. Terus kemudian ada lagu buat anak SD. Tam-Tam Tada tuh waktu pertama rilis itu lagunya buat SD, mungkin sekitar kelas 4 ke atas. Karena isinya satu bahasa itu liriknya emang nggak aku bikin gampang. Yang bisa mencernanya itu adalah anak yang udah bisa ngebedain mana imbuhan, mana kata depan. Kayak gitu. Terus baru kemudian lanjut ketika tahun lalu aku bangkitin Tam-Tam Tada, itu banyak lagu toddlernya. Nah ini aku random banget sih, karena aku nggak ada temennya ya publikasi. Ini saking randomnya aku lewat Facebook. Mungkin aku nggak tahu Kamelia tahu apa enggak ya, di Facebook itu ada banyak sekali grup PAUD. Itu jutaan. Serius, itu banyak banget isinya. Serius. Tapi ada tapinya. Nggak segampang itu juga nawarin lagu ke mereka. Karena bener kata Mbak Deta tadi, lagu-lagu yang beredar di situ, ini lagu-lagunya bahkan diposting biasanya mereka sharing kan. Itu rata-rata adalah lagu-lagu anak klasik yang kemudian diganti liriknya. Emang kayak gitu Mbak Deta. Emang itu terjadi dan yang melakukan sharing lagu yang diganti-ganti liriknya ini tadi itu ada banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Kalau kamu buka grup PAUD Nusantara atau apa gitu, itu bisa ada yang dari Medan sampai NTT atau NTB itu ada di situ. Jadi udah biasa kayak gitu kan, terutama PAUD nih. Kita kemudian ketika kita ngomongin soal pendidikan, PAUD di Indonesia itu kan ada kurikulumnya nih ya. Ini kurikulumnya bisa dicari online. Mereka itu tiap bulan punya tema, punya topik untuk dibahas.
Nah, tapi topik ini kemudian pengembangannya itu kan akan diserahkan kepada guru ya. Mungkin ada contoh, ada apa. Nah, dari sini nanti mulailah kita dengar lagu Balonku menjadi lagu tentang profesi atau ketika temanya profesi atau lagu apa gitu berubah jadi apa seperti itu, dan itu udah umum. Aku waktu 2020 itu aku lumayan rajin tiap kali rilis. Tiap kali rilis aku share. tapi jujur aja itu enggak menarik buat guru-guru, maksud nggak tahu ya. Mungkin ini juga berkaitan sama algoritma, tapi itu bukan hal yang itu enggak cukup baik ininya, apa namanya, tanggapannya untuk di-share ke PAUD. Justru lagu-lagu yang dari lagu lama diganti liriknya itu sambutannya itu sangat bagus. Kalau aku sih ini asumsiku ya, kalau aku berasumsi lagu-lagu lama ini sudah mereka ketahui. Jadi mereka tuh jadi guru-guru PAUD nggak perlu belajar lagi. Nggak perlu belajar lagunya dari awal. Misalnya kayak tadi lagu Cistahan kan harus didengerin dulu nih. Gitu. Terus ketika lagunya itu lagu Balonku diganti liriknya kan udah tahu nih gurunya, gampang ngajarinnya. Akhirnya kayak gitu yang terjadi. Itu seperti juga pilihan orang tua. Kenapa orang tua memilihkan lagu anak kayak tadi Mas Widi yang bilang kayaknya ya, pilihannya tetap lagu-lagu klasik yang evergreen ini karena emang lagu itu yang udah melekat. Karena lagu itu yang udah melekat, yang kemudian gampang untuk ngajarinnya lagi, untuk menyampaikannya ke anak gitu. Pertama itu, terus juga untuk ini tadi, untuk skala umur tadi, emang sih anak SD, terutama udah kelas 3 ke atas ya, itu tuh paling anti sih. Ih, aku kan udah gede. Nggak mau. Makanya juga teman-teman sampai sekarang kalau ada yang nyuruh bikin album, aku pasti waduh belum cukup lagunya karena harus dipisah, nggak bisa digabung. Emang bener strateginya Camelia tadi, anak-anak ini harus disediakan lagu yang bisa ngimbangin Lalisa misalnya, kemudian harus yang satunya lagi baru yang toddler tadi, pilihan orang tua. Tapi kemudian pilihan orang tua itu balik lagi nanti akan ke orang tua dan guru kayak gitu. Itu sih. Ya, terima kasih Kak Asa sama Camelia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya, karena ini ternyata banyak loh yang nanya. Nanti mungkin habis ini Mas Widi yang bisa menanggapi. Ada Sanggar Seni mana nih ya? Nggak kebaca, sorry. Sanggar Seni anak kita. Anak kita, oh ya, halo. Di atasnya ada Mbak, itu di atasnya. Mas Nanang, pertanyaan Mas Nanang tentang lagu anak daerah itu. Ding, 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 ding. Oh iya, untuk bicara, adakah keinginan ke depan untuk membuat karya berbahasa daerah? Kayaknya sudah ada sih ya. Kak Asa tuh sudah bikin. Kalau aku itu cover song itu. Oh. Jadi itu lagu kayak lagu dolanan yang udah lama, tapi aku rekam ulang. Yang Kucingku Teluh. Kalau ada di kayaknya ada ya platform khusus untuk bahasa daerah ya? Ya, tapi belum banyak sih kita jadi lagi kerjasama. Udah agak lama sih kerjasama dengan Sobat Budaya untuk mengemas lagi lagu daerah, tapi dengan sentuhan modern gitu. Jadi nggak lagu jadul gitu, karena anak-anak zaman sekarang kan kalau nggak keren nggak mau denger. Belum jadi. Kalau Mas Widi, gimana tanggapannya? Kalau dari Lintang Media ada nggak sih lagu daerahnya, Mas? Ada, bahkan video awal kita itu Padang Bulan, tapi kayaknya sudah di privat sama admin ya. Terus yang agak baru ada Jublak-Jublak Suweng itu. Tembang-tembang ya, cuma itu ya lagu cover juga sih, kayak soalnya ya mirip kayak yang seperti yang saya utarakan tadi, itu pusaka semua, jadi nggak bisa digantikan. Sulit banget.
Terus saya tertarik sama bedah lirik tadi. Menarik juga sih. Ini ada teman ya itu tadi tetangganya Mas Lili, Mbak Elif itu dia dengar nggak? Mbak Elif itu anaknya Mbak Elif itu adalah penonton awal Lintang Media 2017. Jadi dia subscriber nomor 1 itu Mbak Elif itu. Dia sekarang yang yang nonton dulu 2017, sekarang dia sudah bisa bikin animasi sendiri. Nah, menariknya di Lintang Media itu penonton audiens itu saling mewariskan. Kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi kakaknya udah enggak, sekarang adiknya. Itulah mengapa saya optimis dengan lagu anak. Selama lagu anak itu emang cocok di mereka. Nah, itu ada yang menarik dulu pembahasan tentang lagu ya. Katanya lagu itu yang masuk mudah masuk ke telinga kita, yaitu yang cocok dengan detak jantung kita. Katanya ada yang bilang gitu ya. Nah, saya pernah bikin riset kecil, riset sendiri sih, bukan riset ya. Jadi lagu-lagu awal, kalau kita perhatikan lagu-lagu awal Lintang Media yang tadi yang 1, 2, 3, itu saya bikin di 90 BPM. Jadi untuk telinga kita orang dewasa sebenarnya itu lemot sekali lagu itu. Cicak di dinding diam. Lemot sekali, tapi ternyata anak-anak suka. Mungkin untuk 1-2 tahun anak-anak memang telinganya belum terbiasa dengan beat yang cepat. Itu mungkin nanti bisa jadi pembahasan sendiri. Mbak Asa mungkin yang agak menguasai hal itu, saya kurang tahu, tapi cuma iseng-iseng aja. Tapi ternyata ya 5 besar mungkin lagu kita BPM-nya di bawah 100, 90 kayaknya malah itu. Wah, terus menarik. Kemudian, bedah lirik Mas, ini teknik. Mas, kalau boleh aku tanggepin ya soal bedah lirik itu kita mesti hati-hati dengan hak cipta. Karena ada beberapa kasus di mana terutama lagu-lagu yang udah di monetisasi royaltinya seperti lagu Pak Kasur atau lagu Ibu Sud, itu kan mereka udah punya hak waris untuk masalah royalti. Itu nggak boleh diganti sama sekali. Terus udah gitu kalaupun dinyanyikan atau di cover itu dan pada saat dipublikasi itu harus ada izin. Kalau enggak nanti ada beberapa kasus kita kena tuntutan gitu. Mungkin bisa nanggapi sedikit ya, masalah hak cipta. Jadi masalah hak cipta sekarang di YouTube itu lebih ramah terhadap konten kreator. Maksudnya gini, kalau dulu kita cover lagu-lagu orang yang langsung dapat teguran dan lain sebagainya. Tapi sekarang untungnya, dan saya setuju sekali untuk khusus lagu-lagu anak, itu sudah ada perusahaan sendiri yang mengurus tentang hak cipta itu. Jadi dari semua lagu yang saya alami, dari semua lagu Lintang Media banyak sekali yang memang kena hak cipta. Dalam hal ini memang mungkin ada perusahaan yang mengurus tentang itu. Mungkin tadi Mbak Asa sempat nyinggung Kak Cucul ya. Nah, Kak Cucul itu adik ipar apa? Anaknya adik bojoku ya, Bu. Adik ipar saya. Dia adminnya Lintang Media. Semacam itu. Jadi ada perusahaan yang mengurusi tentang itu, terus menyampaikan hak-hak pencipta lagu yang mungkin sudah meninggal kalau nanti ada tuntutan dari keluarga. Jadi kita sekarang oke. Jadi saya juga ngerasa nggak nyolong nih karena sudah ada itu. Kalau dulu mungkin rasanya waduh,
saya walaupun animasi bikin sendiri, tapi kan itu lagu milik orang lain. Rasanya masih nyolong, tapi dengan kebijakan YouTube yang sekarang itu saya lebih optimis dan lebih mantep. Berarti langsung di ini ya, langsung dikasih tahu ya, ini harus. Iya, saya namanya perusahaannya lupa, tapi memang kita mungkin bahasa kalau nanti ada lagu yang populer dari dulu, mungkin ada notif di itu ya, diklaim oleh PT apa atau apa, saya lupa. Nah, itu rata-rata sama untuk lagu anak. Itu memang jadi nggak langsung di-cut ya? Enggak, sekarang nggak langsung di-cut, tapi kita cuma sharing profit dan itu sangat sedikit. Enggak langsung sharing profit. Fair ya itu, fair sekali. Share ya, share profit. Jadi enggak kayak dulu langsung. Jadi kitanya juga oke karena ikut mempopulerkan itu. Jadi terus kita nggak ngerasa nyolong. Cuman itulah Mas, liriknya nggak boleh diganti. Masalah lirik menarik juga. Kita untuk tekotek yang dulu Lina Media itu saya sih request sama yang nyanyi. Kayaknya mati terlalu ekstrim, kita ganti pergi. Jadi nggak mati tapi pergi. Kalau lagu yang anonimus itu enak tuh Mas, kita bisa bongkar. Kalau yang ada hak ciptanya itu yang ribet. Ya. Kalau yang penciptanya masih hidup gimana? Kalau nggak salah Bintang Kecil itu masih hidup ya, Pak? Iya, banyak. Kita kan kerjasama. Kalau kita Bintang Kecil kerjasama sama GNP Musik Records. Terus kita juga kerjasama sama WAMI. Itu kan udah pendaftaran tentang hak cipta. Makanya kayak lagu Indonesia Raya gitu, itu ada tata cara penyanyiannya, nggak boleh sembarangan. Jadi kalau nyanyi lagu Indonesia Raya tuh harus berdiri tegap, hormat, baru boleh nyanyi. Kalau sambil malas-malasan nyanyi Indonesia Raya bisa band. Iya teman-teman. Seru ya, ternyata ngomongin copyright itu kita memang harus memahami peraturan-peraturan yang ada dulu, dan sekarang kanal-kanal ini semakin berkembang gitu loh, dan peraturan pasti juga berkembang. Jadi ada baiknya kita pahami dulu biar nggak kena copyright, biar bagaimana cara kita tetap menghargai pencipta lagu, dan juga kena juga nih tujuan kita untuk tetap mempopulerkan lagu anak, karena tujuannya memang nggak jelek gitu loh, tujuannya untuk bersama seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Ini satu pertanyaan terakhir. Habis itu kita akan close karena ini ternyata sudah cepat ya waktunya. Ini dari Sanggar Seni Anak Kita. Salam optimisme yang disampaikan oleh Mas Widi di awal, diperkuat oleh praktek kerja artistik oleh Mbak Asa, dan aplikasi digital Bintang Kecil yang sudah menyimpan dan mengarsipkan banyak lagu anak. Pertanyaan saya, bagaimana mempopulerkan itu semua? Balik lagi ke sini. Apa perlu ada pendampingan atau didorong dengan ranah pendidikan? Oh, tadi sudah dibahas yang ranah pendidikan ya. Apa perlu ada pendampingan atau model kolaborasi atau media apa yang bisa membantu kita untuk mempopulerkan itu? Seperti itu. Mau dijawab sama siapa dulu nih? Satu-satu ya. Sensitif ini masalahnya. Ada yang mau menanggapi? Salah satu atau salah dua boleh deh. Bagaimana mempopulerkan? Jadi kalau namanya mempopulerkan itu udah pasti seperti bakar duit. Jadi nggak bisa seseorang atau sebuah lagu populer begitu aja dikenal sama orang kalau kita nggak promosikan. Nah, biaya promosinya itu yang kuat-kuatan ya. Jadi kalau secara pribadi kita memang susah. Itu gunanya kita harus berkolaborasi. Jadi apakah berkolaborasi dengan sesama komunitas, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, PAUD, pemerintah, itu sangat penting. Itu makanya saya sangat menghargai adanya webinar kayak gini. Ada apalagi kalau misalnya kita bisa jadi join community, bahwa lagunya dari Mas Widi, lagu Mbak Asa gitu, kita bisa saling share. Itu pasti bisa naik gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pribadi berjalan sendiri-sendiri itu ya udah ujung-ujungnya duit.
Satu lagu aja mau dipopulerkan itu bisa ratusan juta gitu, apalagi ratusan lagu gitu. Kecuali kita kolaborasi sama pemerintah atau kolaborasi dengan komunitas-komunitas besar, atau misalnya lagunya bisa ternyata dipakai sama perusahaan gede jadi jingle, jadi apa, itu baru bisa. Tapi kalau pribadi sih itu juga yang merupakan kesulitan para pencipta lagu untuk mempopulerkan, mempublikasikan karya mereka. Karena gitu Mbak, ujung-ujungnya duit. Di radio itu mereka nggak mau putar lagu-lagu anak. Kalau mau di setel di TV mahal banget, airtime-nya aja udah puluhan juta. Jadi memang terkendalanya di situ sih. Iya. Wah, tapi benar sih, setuju banget kalau misalnya dengan UUD itu kita susah ya kan. Dan ini menjadi pertemuan kita malam ini menjadi salah satu inisiatif, salah satu siasat kita buat saling kenal, dan kita sendiri punya kesepakatan bahwa ini bagus nih, kita bisa saling kerjasama untuk perkembangan musik anak Indonesia kayak gitu. Ada lagi yang Kak Asa atau Mas Widi? Mungkin aku mau nambahin ini, Mbak Deta di chat ada ini meralat sedikit. Yang saya maksud dengan bedah lagu adalah memaknai lagu dari musik dan liriknya bersama anak-anak. Apa yang dimaknai dari lagu tersebut dan kaitannya dengan diri kita. Jadi bukan mengubah lirik maksudnya Mbak Deta. Nah, kalau itu aku setuju banget sih. Bagus banget. Ya, karena bagaimanapun juga anak mendengarkan lagu ya harus didampingin orang tua. Ya nggak apa-apa misalnya dia dengerin lagunya siapa, Lalisa gitu, tapi kemudian harus ada orang tua yang mengarahkan, ngasih tahu. Karena disitulah letaknya parenting ya, nggak terus mentah-mentah ditelan sama anak. Dan ketika ngelarang pun kalau cuma jangan langsung diblok gitu, aku pikir kalau anak zaman sekarang mereka tambah dilarang tambah ini ya, tambah penasaran kan. Ya. jadi itu agak nggak mungkin. Itu kemarin sempat sih jadi bahan bahan refleksi yang aku obrolin juga ke teman-teman yang lain. Jadi kayak Tam Tada mbok bikin TikTok aja, mbok bikin TikTok juga gitu. Kalau pikir-pikir iya sih. Kenapa enggak? Maksudnya ketika ada channel baru itu bukan untuk ditolak, tapi untuk dinegosiasikan. Dan ketika YouTube pun, aku di awal mikirnya itu lama banget. YouTube nggak ya? Karena aku ngerti. Karena lo ngerti, YouTube itu nggak selalu bagus. Ada bagusnya, tapi ada efek sampingnya juga. Kayak gitu. Makanya kemudian kayak di Tam Tada selalu ada disclaimer tentang pendampingan orang tua dan lamanya tentang durasi screen time ya, semacam itulah. Untuk untuk sharing aja sih, karena nggak semua orang nggak semua orang tua juga menyadari hal itu kayak gitu. Oke, wah asik. Berarti berhubungan dengan bagaimana mempopulerkan lagu anak itu, selain kolaborasi, tadi Kak Asa juga menambahkan ngikuti zaman nih. Ini platform yang bisa lebih hits buat anak-anak gitu, yang mereka juga pay attention di situ gitu. Daripada enggak dengerin mama muda kan? Benar. Iya kan? Lagu Jawa itu kan bahasanya ini banget ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Itu mengerikan. Benar. Nah, terus kita mesti ngelihat anak-anak nih hangout-nya di mana, bermainnya di mana. Mereka cuma nempelnya kebanyakan ya di orang keluarga atau di sekolah. Ya, artinya memang kita butuh dukungan dari sekolah-sekolah itu untuk mempopulerkan lagu anak gitu. Cuman ya kalau misalnya di sini pas ada yang dari sekolah-sekolah mana, mungkin terketuk hatinya. Kalau kita satu persatu itu nge-approach sekolah masing-masing itu agak susah ya. Ya seperti yang tadi lah, birokrasinya rumit.
Tapi di sini saya yakin nih ada Mas Widi, Mbak Asa, sama Kamelia sangat terbuka ya dengan berbagai pertanyaan atau sharing-sharing dari teman-teman yang ada di sini yang mungkin nggak tertampung di sini tapi pengen ngontak langsung mau tanya-tanya karya, pasti kan kita senang gitu loh. Kita yang datang di sini juga punya tujuan yang sama gitu. Asik. Dan selain itu juga Bintang Kecil sangat open buat kolaborasi sama pihak manapun. Terima kasih. Sebelum maaf ya, ini langsung karena waktunya sudah jam 9 kurang 1. Sebenarnya banyak nih yang masih mau ditanyakan, tapi kita main durasi. Saya akan mengundang Mbak Asa, Kak Amelia, sama Mas Widi untuk closing statement, harapan atau penyemangat atau apa saja yang akan ada di depan kita untuk kemajuan perkembangan lagu anak Indonesia. Dari Mas Widi deh. Langsung tembak. Yang dituakan. Umur bisa-bisa puasa ya. Untuk harapan ke depan, sebenarnya enggak harapan buat untuk Indonesia secara keseluruhan, maksudnya pelaku pemerhati anak, lagu anak dalam hal ini keseluruhan, saya nggak punya kekuatan untuk ke sana, tapi setidaknya kalau dulu Ibu Sud, Pak Kasud dan lain sebagainya dan teman-temannya itu mempopulerkan lagu itu dari radio ke radio secara gratis, diberikan kepada TK-TK paut-pautnya Bapak dan Ibu kita, mbah-mbah kita mungkin. Nah, seiring perkembangan zaman, mungkin ya itu kita mempopulerkan lewat YouTube pun itu cara kita sekarang lewat sosial media. Gimana orang zamannya sudah berubah ya. Terus setidaknya kita melakukan sesuatu. Nah, makanya saya memilih channel anak itu karena saya lebih tidak merasa berdosa untuk dari tadi dosa terus yang diomongkan kayak orang tua. Jadi tugas saya mungkin Lintang Media tidak bisa mencerdaskan anak, tapi setidaknya tidak memberikan konten yang membodohi gitu. Jadi kalau saya mencerdaskan enggak lah. Konten Lintang Media mencerdaskan enggak. Tapi kita ada juga web parenting ya, Mbak Agnes ya. Ya. Lintang.media itu kita ada web parenting di situ. Kalau mau agak-agak mencerdaskan di situ aja. Baca di situ. Tapi kalau untuk lagu anak, kita setidaknya tidak menayangkan konten-konten yang membodohi anak, itu aja. Terus kemudian untuk lagu anak memang kita harus ngobrol banyak ini. Kita kalau ke sekolah-sekolah, sementara audiens Lintang Media itu 4 tahun ke bawah, Mbak. Masih PAUD semuanya. Yang dimaksud lagu anak itu juga kita dari awal nggak sepaham. Lagu anak itu dari usia berapa ke berapa sih? Nah, itu tadi Mbak Elif itu dengar itu kakaknya yang dulu Javi namanya. Javi itu dulu yang dengar Lintang Media, sekarang sudah dengar Metallica, Mbak. Tapi nggak masalah, orang tuanya rocker, jadi ada pendampingan. Dan dia kursus gitar juga mungkin ya, jadi nggak masalah, itu berguna buat dia. Walaupun dia masih SD. Jadi saya kira kita perlu mengelompokkan juga ini lagu anak itu usia berapa sampai berapa, itu juga mungkin nanti ada diskusi kedua ya, Mbak. Kegiatan saya, kasihan saya banyak anggurnya, Mbak. Seru ya ternyata. Oke, terima kasih Mas Widi. Lanjut ke Kak Asa dulu deh. Yo Mbak Asa. Apa ya? Aku sih kalau aku sih harapannya orang tua bisa pertama untuk terutama usia toddler ya, ini selain lagu-lagu berbahasa Inggris tadi, bisalah kita mulai dengan lagu berbahasa Indonesia. Dan aku pikir orang tua nggak perlu takut kok sama lagu baru.
Karena selama ini aku merasa hambatannya kan di situ. Kenapa lagu baru nggak ada ya? Karena lagu baru tuh nambah-nambahin kerjaan itu loh. Nggak ada Lagu baru banyak Mbak di aplikasi Bintang Kecil, tinggal comot. Di Bintang Kecil ada, di TomTom ada. Jadi apa ya? Ya jangan ragu sih menurutku, karena kadang ya orang tua nggak perlu belajar juga sih, disetelin aja tuh juga nggak apa-apa. Dan itu sih pertama. Terus kedua, aku pikir orang tua apa ya? Ini soal pengawasan ya. Banyak yang mengeluh misalnya, oh di YouTubeku tiba-tiba muncul iklan atau tayangan yang nggak sesuai. Nah itu balik lagi ke orang tua, karena YouTube itu algoritma ya, dan untuk mengatur algoritma itu sebenarnya orang tua nih, bukan cuma orang tua ya, siapapun pengawas anak yang berusia lebih tua itu bisa mengatur itu. Caranya ya jangan di satu akun, ini tips sebenarnya. Di satu akun, kalau emang akunnya buat anak-anak, jangan searching yang lain, yang di luar anak-anak. Ini tips dari Kak Asa. Karena nanti algoritmanya nyenggol yang lain, nanti yang muncul yang lain ketika anak-anak yang pegang. Pertama itu sih. Kedua juga, aku selalu menyarankan nih untuk sosial media sih, kayak YouTube terutama ya, yang bisa terus rolling berjam-jam itu, kalau bisa jangan pakai handphone, tapi pakai laptop atau TV. Jadi yang lebih berjarak, ada jaraknya, terus kemudian enggak terlalu terkonsentrasi. Kalau pakai handphone, konsentrasinya cuma di sini. Konsentrasinya terpusat, itu yang biasanya kemudian kita banyak nemuin anak-anak susah diajak berinteraksi kayak gitu. Terus juga untuk lagu-lagu untuk anak-anak SD sih, ya itu nggak bisa dipungkirin sih. Mereka akan suka Blackpink, mereka akan suka BTS, mereka akan suka Rich Brian, dan dalam satu hal aku akuin, aku juga SD, aku ngerti slang, aku ngerti, aku dengerin slang gitu, aku dengerin ya itu liriknya yang sangat tit gitu. Itu kemudian kita serahkan kepada bagaimana orang tua dan wali untuk mengarahkan sih. Jadi nggak bisa 100%, walaupun ya itu tadi, semakin dilarang akan semakin tambah. Jadi mau nggak mau orang tua harus ngerti sih. Gitu. Iya, oke. Terima kasih Kak Asa. Lanjut, Kak Melia. Ya, jadi kalau mimpi saya itu untuk bisa lagu anak Indonesia itu bisa bergaung di mana-mana. Bukan cuma di dalam keluarga kita aja, tapi juga di mall-mall atau di tempat pusat hiburan seperti di Dufando dan tempat-tempat lain, tempat-tempat publik itu semua. Mimpi saya itu menayangkan lagu-lagu anak Indonesia. Apalagi lagu-lagu yang modern-modern seperti yang tadi saya setelkan, catchy-catchy, bagus-bagus. Nah, lagu-lagu itu sangat mempengaruhi ya ke dalam otak kita, ke dalam karakter perkembangan perkembangan kita. Juga ada kerjasama dengan Kak Seto, di mana menurut Kak Seto pun bahwa anak-anak yang banyak mengalami kekerasan atau merupakan pelaku dari kekerasan, itu mereka terpapar oleh konten-konten yang negatif yang akhirnya mempengaruhi jalan pikiran mereka dan otak mereka. Jadi memang mimpi saya itu begitu, supaya lagu anak Indonesia itu bisa ada di mana-mana, dan adanya aplikasi seperti Bintang Kecil itu bukan cuma baru kita doang loh. Dari dulu 10 tahun yang lalu pun pernah ada. Dan sekarang ada lagi yang kayak saya. Dan kita itu belum tentu survive. Kita itu mungkin cuma 2-3 tahun bisa nggak ada lagi gitu loh. Terus apakah masih ada yang akan meneruskan?
Terus udah gitu, kalau misalnya kita bisa survive, ya bagus. Dan apalagi kalau misalnya visi dan misi kita itu bisa tercapai. Cuman kalau nggak survive terus gimana? Itu semua tergantung dari kita sendiri, tergantung dari orang tua, tergantung dari lingkungan. Ya, apakah mau memberikan sebuah dunia yang aman untuk anak-anak, ataukah terserah anak-anak aja, sementara mereka sendiri pikirannya itu masih fragile untuk memilih. Jadi dan di sini pun saya sangat mengharapkan adanya dukungan selain dari teman-teman semua, dari komunitas, dari sekolah-sekolah, atau kalau misalnya ada dari pemerintah, itu kita cuma bisa maju itu, lagu anak Indonesia cuma bisa tergaungkan kembali kalau kita maju bersama-sama. Nggak akan bisa kita kalau cuma sendiri-sendiri itu. Cuma capek dan akhirnya kehabisan nafas di perjalanan. Jadi kita semua harus berkolaborasi, kita semua harus bersatu, dan kita harus bertekad untuk memajukan lagu anak Indonesia itu bukan cuma sebatas apa yang saya lakukan, apa yang Mas Widi lakukan, apa yang Mbak Asara lakukan, tapi kita semua harus berkolaborasi, kita semua harus bisa mendobrak dominasi yang ada saat ini, karena keadaan yang saat ini terjadi pada anak-anak itu nggak sehat sebenarnya, dan harus kita dobrak itu. Kita cuma bisa dengan barengan. Itu aja. Ya, terima kasih Kak Melia. Wah, ternyata seru ya. Ini nggak kerasa ini sudah jam 9:10. Kita masuki ke closing ya. Terima kasih atas sharingnya Kak Asa, Kak Melia, dan juga Mas Widi. Untuk closing nanti saya akan mengundang Pak Gun untuk menyampaikan penutup seperti itu, dan rencana kita ke depan seperti apa. Ini kan Pak Gun ininya, inisiatornya. Sebelumnya saya mau menyampaikan juga ini sudah ada di daftar ya. Terima kasih kepada Sekolah Gajah Wong. Ini teman-teman yang sudah hadir ini sekitar ada berapa ini ya? 54 peserta, banyak loh. Ya, kemarin yang daftar cuma berapa tuh, kok sedikit ya? Oh, mungkin karena di waktu yang sama ada webinar yang lain, ada di grup itu kan masuk kan banyak, ada webinar ini. Oh, kalau memang malam minggu memang rame ya. Ternyata masih juga banyak yang berminat, dan kita semua bisa senang banget bisa kumpul di sini ngobrol tentang lagu anak. Terima kasih buat Sanggar Seni Anak kita, Sanggar Anak Alam Yogyakarta, ada Bu Wahya, halo Bu, selamat malam. Ada Loka Carita Bandung, Rainsan Cemerlang, Perkumpulan Sahabat Cerdas, Taman Baca Warabal, Warung Baca Anak Lebakwangi Parung Bogor, Jabar Gladi, Kampung Dongeng Kuningan, Sanggar Tanah Pilih Batuah, dan teman-teman yang lainnya yang sudah meramaikan di sini. Terima kasih banyak. Kita mau memanggil Pak Gun untuk menyampaikan penutupan dan salam-salam yang lainnya. Monggo Pak Gun. Terima kasih. Sungguh luar biasa malam ini, banyak teman-teman yang ternyata memang datang hadir di webinar ini karena mempunyai mungkin satu tantangan ya, di samping keprihatinan, tantangan juga terhadap bagaimana mengelola lagu-lagu anak supaya populer bagi anak-anak di usianya. Memang yang paling miris memang mungkin untuk anak-anak SD kelas 3, 4, 5 itu sudah mengenal lagu-lagu bukan di usianya, dan juga di tempat kita mungkin kurang lagu-lagu tentang usia tersebut, sangat kurang. Itu tantangan bagi kita. Malam ini yang hadir juga saya pikir tamu-tamu hebat. Tadi ada yang belum disebutkan, di sini ada Ibu Marusiana Nainggolan, beliau adalah seorang komposer dan juga pengajar di IKJ. Ada juga tadi dari Australia, beliau mengajar seni Indonesia di Australia, dan teman-teman yang lain. Harapannya dari webinar ini kita akan berkembang untuk di satu sisi ketika topik lagu anak, mungkin teman-teman akan semakin menggali dan mencari peluang-peluang tersebut. Dan juga dari webinar ini harapan kami adalah ada webinar-webinar selanjutnya
di mana tema besarnya adalah siasat komunitas anak. Mungkin di sisi lain ada tema tentang pendidikan, nanti mungkin Bu Wahya yang bercerita, ada tentang perpustakaan, di sini ada Bu Kiswanti Warabal, dan yang lain-lain. Mungkin juga ada juga dari tentang lingkungan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kami sudah mempunyai suatu WhatsApp group dari webinar yang pertama tentang siasat komunitas anak. Harapannya adalah teman-teman di sini berkenan untuk masuk, ikut, dan nanti kita berbagi cerita di sana, berbagi info dan yang lain-lain untuk mengembangkan komunitas anak di Indonesia. Terima kasih pada seluruh narasumber, Mas Widi, Mbak Asa, dan Mbak Melia, serta Mbak Agnes selaku moderator, dan tentu saja Mas Lili yang tandem saya, tapi dia melakukan 99,99% pekerjaan. Terima kasih sekali. Dan ke depan tentu saja masih akan merepotkan semuanya. Saya pikir dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika tadi ada sedikit kericuhan karena laptop ternyata rusak dan bingung dengan HP ketika saya bolak-balik vertikal, kadang horizontal. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Gun, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung dalam webinar yang seru ini. Tidak hanya sampai di sini, setelah bincang-bincang malah semakin banyak yang ada di pikiran kita ya, jadi malah semakin terinspirasi dan semakin mau buat bergerak. Senang banget. Dan demikian saya tutup webinar pada malam hari ini. Harapannya kita semua tetap bisa kolaborasi, tetap bisa bekerja sama untuk kemajuan, untuk perkembangan dunia anak-anak kita. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Lili sebagai host. Ya, Mas Lili, ya ada yang ingin disampaikan dan silakan menutup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Terima kasih atas semua pembicara. Keren banget. Saya pikir rugi kalau kemudian kita berhenti di sini ya. Jadi pengalaman pertama kemarin, 6 teman-teman penggerak komunitas dari berbagai penjuru Indonesia sharing. Itu keren banget, dan malam ini juga nggak kalah kerennya gitu, teman-teman yang bergerak pada karya pendampingan anak lewat musik. Jadi saya pikir kita harus ke depan bergerak bersama. Oke, karena tadi tidak dimulai dengan doa, kita juga tidak akan menutup dengan doa, tetapi saya akan menutup dengan sebuah lagu dari karya Kak Asa. Boleh Kak? Boleh. Oke, jadi ada satu lagu dan saya pikir pesannya bagus banget gitu. Izin ya, saya putarkan ya. Oke. Gambarnya perahu. Inilah lagu gembira tentang teman-teman hebat dan kekuatan supernya. Kami tiada beda, meski kami tak sama, kompak dan saling jaga, tak suka mencela. Teman baikku membaca dengan ujung jarinya, teman mainku bicara dengan tangannya. Sambil duduk pun dia bisa kemana-mana, betapa aku bangga pada mereka. Inilah lagu persahabatan, lagu tentang teman-teman yang selalu ku sayang. Kami tiada beda, meski kami tak sama, kompak dan saling jaga, tak suka mencela. Teman baikku membaca dengan ujung jarinya, teman mainku bicara dengan tangannya. Sambil duduk pun dia bisa kemana-mana, betapa aku bangga pada mereka. Teman
Terima kasih, lagunya keren sekali. Ya, oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi ya Mas Gun ya. Kita akan mengadakan lagi pertemuan kita supaya kemudian kita semakin ke depan, kita semakin bergerak bersama, bersinergi. Dan kami mohon izin untuk teman-teman Anda mengisi daftar hadir supaya kemudian kita bisa memfollow up perjumpaan ini, supaya komunikasi kita tidak menjadi sia-sia dan hanya bertemu di forum ini. Kita akan bertemu di forum-forum selanjutnya. Begitu rekan-rekan semua, terima kasih, selamat malam, dan salam anak Indonesia. Oke. Terima kasih. Mas Gun, terima kasih ya. Mas Gun, terima kasih. Terima kasih Mas Lili, Mas Gun. Teman-teman terima kasih, sukses selalu. Ya. Bagus. Sampai jumpa di edisi ketiga. Semua. Terima kasih. Sangat inspiratif. Terima kasih. Turun. Sami-sami Mas Widi. Terima kasih semua. Ya, terima kasih.